Bang, komputer lu apa bang? Bang, kasih tahu spek komputer buat DaVinci Resolve. Bang, pengen bikin komputer buat DaVinci Resolve. Bang, Depok gimana bang? Wis, Depok aman bro? Halo bro semua, gue Tribagus dan hari ini kita ada di studio baru ya. Alhamdulillah walaupun lagi isolasi kayak gini, karantina ya di rumah masing-masing, tapi alhamdulillah ada hikmahnya, gue jadi bisa nyiapin studio baru dari kemarin yang sebenarnya udah gue rencanain lama dan baru terrealisasi sekarang ini. Jadi sekarang lebih, ya alhamdulillah lebih agak luas dibanding kemarin yang cuma sekedar ruang editing. Sekarang ini juga tempat syuting untuk indoor ya di ruangan ini. Nanti akan gue ajak lihat-lihat lah di video-video yang lain. Nah buat kali ini ngejawab banyak banget nih teman-teman semua kalian yang nanyain soal komputer yang gue pakai, komputer yang kira-kira apa ya, mungkin the best gitu untuk DaVinci Resolve secara spesifik. Karena kalau bisa dibilang ya antara DaVinci Resolve, kemudian mungkin Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, Final Cut dan lain sebagainya video editing itu punya kebutuhan requirement yang beda-beda ya. Mungkin ada hal yang beririsan tapi ya mungkin ada bagian yang nggak sama. Nah kali ini gue pengen sedikit sharing aja karena yang bagian-bagian yang mungkin apa ya, mungkin yang core-nya, yang intinya aja, sedangkan yang lain itu kalian bisa custom ya sendiri ya, terserah kalian. Cuman gue mau disclaimer dulu karena komputer gua sekarang ya, PC yang gua build tahun lalu itu sebenarnya enggak dedicated untuk DaVinci Resolve karena saat gua nge-build PC itu gua masih pakai Adobe Family, gua masih pakai Premiere Pro dan After Effects. Jadi sebenarnya itu enggak dedicated ya, nih PC di belakang gue ini dia tuh enggak dedicated untuk DaVinci Resolve. Tapi sejauh yang gua pakai itu masih bagus banget lah pokoknya dibanding dengan ketika gua pakai Premiere Pro itu sendiri. Jadi ketika gue pakai Premiere Pro 2019 yang subscription ya, gue pakai komputer yang ini ternyata itu nggak lancar. Terus gue pakai DaVinci Resolve ternyata lancar banget. Itulah momen pertama gue jatuh cinta sama DaVinci Resolve. Sampai sekarang belum gue upgrade lagi. Nah sekarang kita coba lihat ke sistem requirement yang dibutuhkan untuk DaVinci Resolve itu sendiri ya menurut Blackmagic Design. Yang paling penting adalah kalau lihat di sini pasti yang paling update untuk OS-nya Mac ataupun Windows ataupun Linux, dan yang paling di highlight sama DaVinci Resolve adalah RAM-nya. Di sini minimum RAM-nya itu 16 GB untuk edit page, Fairlight dan sebagainya. Tapi kalau kalian pengen pakai Fusion itu minimal 32 GB, itu yang direkomendasikan. Nah, PC yang gue pakai sekarang yang gue pakai untuk kerjaan sehari-hari gue ya sebagai video editor yang bisa dibilang workload-nya itu ya cukup padat dan banyak apa ya footage yang 4K sehingga gue butuh komputer yang itu cukup powerful juga ya buat ngedit dalam jumlah banyak dan cepat pasti karena workload yang banyak tadi. Nah CPU-nya gue pakai Intel Core i9 9900X ya, 10 core 20 threads. Clock speed single core-nya 3.5 GHz sampai dengan 4,5 GHz. Terus GPU-nya gue pakai Nvidia RTX 2070. VRAM-nya itu 8 GB. Terus RAM-nya gue pakai Ballistic 32 GB ya. Terus storage-nya gue pakai NVMe M2 Samsung. Ini cuma yang 256 GB doang. Nah, kenapa gue pakai Intel Core i9 10 core? Karena Adobe Premiere Pro itu waktu gua nge-build ini ya, dia kan sangat haus dengan multi-core. Dia tuh bener-bener multi-core base lah, bahkan dibilang kecepatan single core-nya pun itu tidak terlalu berpengaruh di kalau kita main di Premiere Pro. Jadi misalkan core itu ibarat kata lo mau ngebangun rumah, core itu adalah tukangnya gitu. Dia hanya mentingin jumlah tukangnya itu berapa orang gitu. Misalnya ya 10, 20, 16, dia nggak mentingin kualitas per tukangnya itu nggak masalah, itu nggak matters buat dia. Yang penting jumlah tukangnya banyak aja. Makanya kenapa gua pakai 10 core di sini. Nah, kalau misalkan kecepatannya di sini kan 3.5 ya GHz itu pun sebenarnya cukup untuk Premiere Pro. Itu akan kepake banget ketika pakai After Effects, terutama di ketika ngerender atau nge-preview.
Nah, kalau di DaVinci Resolve 16, kalau misalkan gue bisa milih ya, mendingan budgetnya itu dipakai buat beli Threadripper. Itu akan lebih murah dan core lebih banyak, lu bisa yang 16 core, atau mungkin ya lu bisa lebih turun lagi juga, itu nggak masalah, tergantung dari kebutuhan lu. Karena gue di sini pakai gue ngedit footage itu selalu 4K terus, jadi kenapa gue butuh core yang banyak. Tapi dibanding dengan Intel yang mahal ya, mendingan sih kalau gue bisa ngulang ya mending gue beli AMD aja, Threadripper. Terus GPU-nya gue pakai RTX 2070, ini 8GB. Kalau misalkan pakai Premiere Pro juga sebenarnya itu nggak terlalu ngaruh ya, karena dia nggak GPU accelerated gitu bisa dibilang. Tapi kalau misalkan lu pakai untuk render 3D di After Effects itu kepake banget gitu. Apalagi gue pakai juga monitor 4K 27 inch, ada 2, bahkan mau nambah 3. Nah itu butuh banget GPU yang yang dedicated, dan RAM-nya juga lumayan lah, di sini 8GB. Nah, kalau misalkan ini gua bisa ngulang gitu ya, gua mau ngebangun DaVinci Resolve, mendingan budget buat si CPU-nya itu gua pakai atau gua pindahin ke GPU-nya. Mendingan GPU-nya gua tingkatin. Misalnya gua naikin ke 2080 Ti ya, 2080 Ti yang 11GB VRAM-nya. Karena itu lebih dibutuhin. DaVinci Resolve itu GPU accelerated, dia itu bagus banget di situ, terutama untuk yang Fusion. Terutama untuk yang studio, bukan yang free version. Oh ya, gue masih pakai DaVinci Resolve yang free ya, masih yang versi gratis. Jadi yang gue tahu sih ya dari forum-forum yang gue riset gue sendiri juga, kalau yang studio itu dia lebih maksimum lagi, lebih optimal lagi memanfaatkan GPU dibanding yang versi gratis. Jadi kalau sekarang aja gue udah ngerasain banget sih GPU accelerated, lebih cepat lah. Kalau misalnya lu ngeliat pas lu lagi ngerender itu kan kelihatan tuh GPU-nya itu kepake berapa, CPU-nya kepake berapa. Itu juga udah lumayan. Nah, apalagi kalau misalkan yang versi studio, kalau gue penasaran banget tuh, kira-kira secepat apa pas lu lagi nge-preview, ngerender dibanding dengan yang versi gratis. Terus RAM-nya ini 32, menurut gue sih semua aplikasi video editingnya itu pasti RAM itu penting banget gitu. Kalau di sini dibilang 16GB minimum untuk yang edit page dan sebagainya itu. Di sini gue pakai 32 karena emang gue pakai kemarin itu kan untuk After Effects, itu penting banget, dan ternyata untuk Fusion juga minimal 32 gitu. Kalau misalkan bisa ditambah, kadang kan RAM itu bisa menjadi bottleneck ketika lu nggak punya CPU yang cepat dan ketika lu nggak punya storage juga yang cepat untuk narik ke dalam RAM-nya, untuk narik data ke dalam RAM. Nah, karena gue di sini pakai NVMe M2 yang itu cepat banget dibanding SSD yang biasa juga. Gue pakai Samsung Evo. Jadi RAM 32 bahkan ketika gue nanti naikin ke 64, gue rasa itu nggak akan bottleneck gitu. Itu nggak akan overkill. Jadi tetap bisa optimal keduanya. Terus di sini gue pakai SSD NVMe M2 itu karena ini gue butuhin cuma dikit, cuma 256. Ketika gue pakai Adobe itu emang dia nggak terlalu banyak makan SSD. Projectnya itu kan bisa lu pindah kemana-mana gitu. Nah, sedangkan di DaVinci Resolve itu, wah dingin kopi gua. Di DaVinci Resolve itu kalau si storage-nya dia itu penuh, storage-nya itu dia lu pakai project berkali-kali ya, itu storage-nya cepet banget penuh gitu. Jadi file cache-nya itu cepet banget penuh, lu harus ngapusin terus. Lu pasti akan ngerasain nanti kalau misalnya lu banyak bikin project ya di DaVinci Resolve itu cepet banget penuh, lu harus ngapusin atau lu harus pindahin ke storage yang lain gitu, atau lu hapusin cache-nya. Nah, karena gue cuma pakai 256, ini akhirnya gue harus sering banget itu ngapusin file cache-nya. Kalau misalnya kalian nggak tahu di mana file cache-nya, nanti akan gue kasih tahu. Itu bener-bener makan memori banget di DaVinci Resolve ini. Jadi kalau misalnya gue bisa ngulang, gue bisa beli lagi, mendingan gue pakai SSD yang biasa dulu biar lebih banyak storage-nya. Let's say misalnya 1 tera ya, atau 500 GB. Terus baru ntar kalau misalnya gue mau upgrade, gue nambah yang ke NVMe M2 buat operating systemnya untuk yang OS dan aplikasi sebagainya, tempat gua nginstal di situ. Sisanya lu tinggal ikutin aja, lu butuh motherboard kayak apa, kan sesuai dengan soket dari CPU juga, jadi tinggal lu ikutin aja. Terus monitor segala macem, gua pakai
27 inch 4K itu udah cukup banget buat gua untuk nge-preview juga karena emang filenya 4K semua. Gue pakai Dell itu bagus banget sih emang dia, support centernya itu si monitornya sempat rusak terus langsung diganti yang baru sama dia. Nah tapi bro, lu nggak harus butuh itu semua karena tergantung dari kebutuhan lu juga. Gue yakin ini bukan PC yang dibuild dengan bagus banget juga. Buat sebagian orang ini masih cupu, tapi buat sebagian orang juga ini bisa dibilang ya udah lumayan bagus gitu, atau mungkin terlalu bagus kali. Nah buat kalian yang baru mulai buat kalian yang mungkin baru mulai ngedit, belajar, atau mungkin profesional yang baru mulai juga, nggak harus yang segini banget. Kalau gue bisa saranin, kalian bisa mulai dari kayak Ryzen 5 dulu, itu kan yang 4 atau 6 core gitu, itu terjangkau. Kemudian mungkin GTX ya, yang 1050 4GB ya VRAM-nya yang dedicated itu juga udah cukup bagus menurut gua. Dan yang penting adalah RAM-nya usahain tuh 16GB karena itu penting banget. Gue contohin, kadang gue juga ngedit pakai ini laptop gua MacBook Air ini dia cuma dual core 1,6 doang clock speednya, tapi RAM itu 8GB, jadi masih aman lah. Dan grafik ya Intel HD grafik. Ini untuk ngedit 4K itu emang berat. Gue udah kasih contoh videonya yang di Optimize Media, jadi gue harus pakai Optimize Media terus supaya ini bisa ngedit file 4K, tapi itu juga nggak semua file 4K. Jadi kalau Full HD ini masih lancar lah. Nah balik lagi ke tadi, jadi kalau kalian pengen nge-build PC yang dedicated untuk DaVinci Resolve yang masih yang free version, menurut gua tadi mendingan kalian mulai dari yang kecil-kecil ya. Kayak tadi lumayan lah untuk CPU-nya kayak Ryzen 5, GTX 1050. Yang penting RAM-nya itu kalau bisa ya minimum 8GB, kalau bisa 16. Yang lainnya itu nggak perlu yang terlalu sophisticated juga. Yang penting kalian masih cukup lancar dengan spesifikasi yang tadi. Terus usahain ya nabung untuk yang nanti lebih canggih lagi. Mendingan kayak gitu daripada kalian maksain spek yang bisa dibilang ya kentang sih kalau untuk DaVinci Resolve, terutama 16 dan bakal update lagi. Apalagi kalau kalian pengen ke studio version, itu lebih keren lagi sih, lebih butuh ini lagi. Tapi gue bisa bilang dibanding dengan Adobe, ini komputer gue ini dibanding pas gue pakai Adobe itu ngedit banyak file itu ya nge-lag gitu, crash. Makanya dibanding dengan Adobe tetap DaVinci Resolve itu dia lebih lancar ketika lu pakai komputer dengan spek yang sedemikian rupa. Oke, gue rasa segitu dulu ya sharing tentang komputer yang gue build, yang gue pakai ini buat sehari-hari gue kerja di studio gue ini di sini sore. Kalau kalian juga video editor profesional mungkin yang pengen pindah ke DaVinci Resolve, ini bisa jadi gambaran. Jadi dengan spesifikasi komputer gue, kalau bisa digambarin itu biasanya gue ngerender file 4GB itu 10 menit gitu. 2GB berarti cuma 5 menit. Dibanding di Premiere Pro itu lama dia, bahkan kadang suka crash. Nah, itu enaknya pakai DaVinci Resolve dibanding dengan Adobe atau yang aplikasi sebelumnya yang gue pakai ya. Tapi sekali lagi kalian penuhi komputer yang kalian butuhkan sesuai dengan kebutuhan kalian dan kemampuan kalian. Jangan sampai maksain diri, dan kalau mau invest ya itu bagus juga mulai dari yang kecil terus nabung buat nanti yang lebih besar lagi. Selama ini akan terus gua temani dengan tutorial-tutorial sederhana yang itu bisa kalian gunakan untuk belajar dulu sebelum nanti kalian invest untuk di komputer yang lebih canggih lagi ya, untuk mungkin ya project-project yang lebih besar lagi. Oke, segitu dulu. Kalau kalian pengen tanya lebih lanjut atau mungkin ada pertanyaan lain seputar spesifikasi komputer, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan gua jawab ya, supaya kalian nggak salah untuk nge-build komputer, karena sayang juga bro kalau misalnya salah kan. Mendingan kalian riset dulu lebih lama supaya nanti nggak salah beli dan nggak nyesel gitu. Oke bro, thanks for watching. Sampai jumpa. Gua Tribagus dan adios.